Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnina Saputri dengan NIM C1C022129 akan menyampaikan materi dengan judul Makna Islam, Dasar-dasar Ajaran Islam, Hukum Islam, Klasifikasi Hukum Islam, Sasaran Hukum Islam, dan Tujuan Syariah. Makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, akad, yang berarti ikatan. Akidah secara etimologis. Akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Syariah. Syariah secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti. Ini jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Yang ketiga, akhlak. Akhlak secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Klasifikasi hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Wajib dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib ain, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mukallaf, dan wajib kifai atau kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang mukallaf. Yang kedua, sunnah. Mandub atau sunnah ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak dapat dosa. Contohnya adalah salat sunnah sebelum salat, qobliyah, dan salat setelah salat atau ba'diyah, salat id, dan tarawih. Haram. Haram ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti berjudi, mabuk, membunuh, berzina, dan lain-lain. Yang keempat, makruh. Makruh ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Contohnya adalah makan dan juga minum sambil berdiri, berkumur saat sedang puasa, memakai emas bagi laki-laki. Yang kelima, mubah. Mubah ialah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya adalah berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Sasaran hukum Islam. Yang pertama, penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta, bukan kepada yang mengaku. Kedua, keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai makasibus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan syariah, memelihara agama, al-muhafazah al-din,
nilai-nilai yang dibawa oleh Islam membuat manusia menjadi lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Islam melindungi kebebasan beragama sebagai disebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, memelihara jiwa atau al-muhafazah an-nafs. Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun fisik, fitrah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Yang ketiga memelihara akal atau al-muhafazah menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak berguna lagi di masyarakat sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Yang keempat, memelihara keturunan atau al-muhafazah al-nas. Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Yang kelima, memelihara harta atau al-muhafazah al-mal. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.